semua, aku Niken dari Arah Rencana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan explore jurusan lain lagi yang pastinya selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang jurusan bimbingan konseling. Aku udah bareng sama teman aku, namanya Mega. Mungkin Mega bisa kenalan sendiri kali ya. Halo, perkenalkan nama saya Mega Fasalisiani, biasa dipanggil Mega. Sekarang semester 4, angkatan 19, kuliahnya di UNY. Seneng banget akhirnya aku bisa bareng ngobrol sama Mega. Jadi Mega ini teman aku dari kecil banget ya. Iya, betul Terus banget. kita tuh suka ngobrol-ngobrol tentang Yes. banyak hal gitu. Suka bertukar pikiran lah, bertukar pendapat gitu bareng sama Mega. Nah, kali ini makasih banget Mega udah meluangkan waktunya untuk cerita bareng tentang jurusan yang Mega ambil di bimbingan konseling. Pertama, aku penasaran banget, kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk ambil ke jurusan bimbingan Oke, konseling? so ini ceritanya udah panjang ya. Gimana? As you know, aku nih gap year. Jadi waktu lulus kuliah itu nggak langsung masuk kuliah, tapi sempat istirahat 1 tahun. Nah, selama istirahat 1 tahun ini, entah kamu ingat apa enggak ya, tapi dulu tuh di GK sempat rame kasus gantung diri nggak sih? Ah, iya bener Iya. banget. Jadi di tempat aku ya, Hmm. buat teman-teman yang belum Iya. tahu, di daerah aku tuh kayak kasus gantung diri itu lagi Iya. hype gitu loh. Pada masa itu tuh bahkan tinggi gitu angka orang-orang yang bunuh diri, sehingga pada saat itu nih aku sama teman-teman aku yang sama-sama gap year, kita tuh sering banget bahas itu, kenapa sih orang itu bisa suicide dan lain sebagainya, dan itu ngarahin kita ke bahasa tentang mental health. Dan ternyata selama 1 tahun kita bahas ini tuh menarik juga ya ngomongin tentang kesehatan mental dan sebagainya. Akhirnya nih aku tertarik ke psikologi gitu. Awalnya niatnya itu pengen ke psikologi, cuman pada saat itu ya sistem kita itu kan waktu SBM, waktu akhirnya daftar untuk di tahun 2019-nya, itu sistem kita kan baru tuh, dimana kita bisa tahu skor kita dulu baru daftar. Dan pada saat itu karena skornya nggak begitu tinggi dan nggak rendah juga, akhirnya kayak itu menjadi salah satu pertimbangan juga kan. Dan akhirnya ngelirik ke jurusan yang mungkin rada aman, mungkin karena udah ke tahun kedua dan harus jadi pertimbangan gitu. Mikirku kayak gitu pada saat itu. Nah, akhirnya liriklah ke BK ini, dan ternyata memang mereka satu naungan gitu, mirip-mirip gitu. Jadi wah boleh nih, akhirnya BK ini jadi pertimbangan, dan alhamdulillahnya keterima di BK gitu. Singkatnya kayak gitu. Jadi awalnya dari Mega ini concern terhadap psikologi ya, hal-hal yang berbau-bau mental gitu. Iya, betul. Terus akhirnya jadi pilihan nih buat masuk ke bimbingan konseling. Selanjutnya kita main mitos atau fakta ya Mega. Siap. Nanti dijawab ini merupakan mitos atau fakta. Iya. Banyak banget orang yang menganggap bahwa guru BK adalah polisi sekolah, mitos atau fakta? Nah, ini sering banget nih didengar di banyak tempat gitu, bahwa BK ini polisi sekolah. Padahal itu adalah disebut mitos. Oh iya. Mungkin polisi sekolah tuh apa sih Mega? Jadi tuh mungkin teman-teman semua nih ingat ya, waktu SMP atau SMA gitu sering banget ada yang keliling-keliling nyari yang siapa nih yang nggak pakai sepatu hitam, Iya bener banget. siapa nih yang nggak pakai topi, nggak pakai dasi dan sebagainya. Terus nanti kalau misalnya telat dihukum dan lain sebagainya. Nah, itu tuh image polisi sekolah yang ada di sekolah kita gitu. Orang yang suka ngehukum-hukum, orang yang suka nyari-nyari kesalahan gitu. Bener. Ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Sebenarnya nggak seperti itu, karena lebih banget. Iya. BK itu nggak hanya sekedar polisi sekolah, banyak banget yang menarik gitu dari sisi BK Iya, gitu. bener. Nanti akan kita bahas Kita lebih bahas lanjut lebih ya. lanjut. Yang kedua, mitos atau fakta kalau guru BK selalu galak? Nah, ini juga mitos. Karena gimana ya, mungkin relevan sama tadi yang polisi sekolah yang suka ini apa namanya operasi dasi dan sebagainya. Itu mungkin kayak jadi bawa image galak dan sebagainya. Mungkin ada tuh beberapa guru yang seperti itu, tapi ada juga tuh beberapa guru yang enggak gitu, yang BK itu sendiri seharusnya tuh enggak galak gitu. Bahkan BK sendiri tuh harus diajarkan untuk yang aku pelajarin ya, kita tuh harus mengayomi, kita tuh harus pendekatannya itu harus halus gitu, bukan sebagai guru tapi sebagai teman bahkan Iya gitu. bener. Ya gitu. Jadi kan BK kan bimbingan konseling ya, Iya. dimana pasti siswa tuh membutuhkan sosok guru BK. Iya. Makanya seharusnya guru BK itu tuh jangan membuat citra yang menakutkan lah kepada Betul kepada banget, teman-teman semua. betul banget. Next, mitos atau fakta yang ketiga. Ya. Orang yang melakukan kesalahan Ya. di sekolah pasti disidang sama guru BK. Ini mitos juga gitu, tapi faktanya memang ada gitu beberapa sekolah yang melakukan itu, tapi itu mitos gitu. Tidak seharusnya BK itu hukum menghukum. Itu benar-benar bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru BK gitu.
kita nih mendengarkan masalah orang lain, terus kemudian kita membantu, justru tuh membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan malah menghukum seperti itu. So itu mitos. Oke, menarik banget nih tentang guru BK. Next, aku mau tanya lagi. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke jurusan bimbingan konseling dari awal, bekal pengetahuan apa yang udah harus dia miliki biar nggak kaget ketika masuk? Oke. Mungkin ya ada beberapa materi mungkin yang berkaitan dengan sosial gitu akan ter-apply di perkuliahan, tapi ada juga nih yang mungkin orang-orang rada kaget waktu masuk, yaitu tentang biologi, karena di semester pertama ya aku kan dapat psikologi gitu, di situ kita bahas tentang otak dan sebagainya, sehingga biologi ini penting gitu. Karena dulu waktu SMA tuh kita kan saya sendiri ini kan dari IPA ya, kita dulu belajar tentang otak dan sebagainya, dan itu masih dibahas gitu di perkuliahan, karena kan BK sama psikologi kan relate nih. Nah, mereka kan bahas tentang otak dan lain sebagainya, itu kan berkaitan dengan perilaku manusia dan sebagainya, dan itu dibahas. Kemudian nah aku rasa ini sih semua perkuliahan kayaknya punya ini deh, matematika itu penting banget. Karena ada pelajaran statistik. Nah di BK sendiri itu kan ada assessment ya, ada assessment psikologi di mana ilmu statistik itu berguna gitu, dipakai, sehingga matematika ini juga kayaknya perlu diperhatikan gitu. Dan kemudian the last one ini penting banget, bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini kayaknya di semua jurusan juga akan berfungsi gitu atau bermanfaat gitu, karena sumber-sumber yang valid atau kredibel itu banyaknya dari buku-buku luar negeri atau jurnal-jurnal dari internasional kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Jadi kalau boleh aku garis bawah ini ada 3 pengetahuan dasar lah yang setidaknya penting gitu. Yang pertama terkait dengan biologi ya, karena ya intinya kalaupun misalkan teman-teman mungkin dari klaster IPS yang pada waktu sekolahnya belum dapat biologi, intinya kalau misalkan mau masuk BK atau mau masuk psikologi gitu, jangan benci dulu lah sama biologi gitu ya, karena nanti setidaknya meskipun sedikit bakal dapat ilmunya tentang hal itu, karena relate juga. Yang kedua adalah matematika, terutama di statistika ya, perhitungan statistika, meskipun bukan matematika yang kayak anak teknik dan sebagainya, susah banget gitu. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Di jurusan apapun, bahasa Inggris merupakan ilmu yang penting lah, karena kita pasti juga mengacu pada buku-buku atau jurnal-jurnal dari asing juga perlu, dan itu menggunakan bahasa Inggris. Betul sekali. Selanjutnya, Mega tadi udah sempat menyinggung terkait dengan jurusan psikologi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara bimbingan konseling sama psikologi? Kan itu sama-sama terkait dengan mental kejiwaan gitu. Boleh dijelaskan? Oke. Jadi psikologi dan BK sendiri itu sebenarnya mereka nggak beda gitu, tapi mereka saling berkaitan. Jadi bimbingan konseling itu adalah salah satu psikologi terapan yang fokusnya itu di human development sama education gitu, atau yang mungkin kayak lebih dikenalnya di luar negeri itu school counselor gitu, counselor sekolah gitu di guru BK. Jadi ini ya dia tuh kalau misalnya bahasa gampangnya tuh anaknya psikologi yang fokus ke edukasi dan perkembangan anak gitu. Jadi fokusnya ke situ. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi kalau kita di BK tuh fokusnya konseling dan bimbingan kepada anak-anak nih, ya entah itu di sekolah maupun di masyarakat. Kalau psikologi tuh ini lebih luas lagi gitu bahasanya. Spektrumnya lebih bahasa yang dibahas tuh lebih luas, kayak mental health secara umum, terus kayak emosi secara umum juga, bahas tentang emosi dan lain sebagainya, itu bahasanya lebih luas psikologi daripada bimbingan kayak gitu. Jadi sebenarnya sama ya, hampir mirip yang dipelajari antara bimbingan konseling dan juga psikologi. Cuman kalau di bimbingan konseling ini adalah anak dari psikologi, jadi lebih khusus. Iya, gampangannya kayak gitu. Oke. Next, Meg. Biasanya kan anak kuliah tuh ada peralatan yang harus dipersiapkan nggak sih? Buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan BK, kira-kira peralatan apa sih yang harus disiapkan? Kalau peralatan sih nggak ada yang saklek peralatan ya, mungkin yang menunjang perkuliahan aja gitu. Secara umum mungkin nanti biasanya kan kita ada tugas-tugas tuh mungkin laptop dan sebagainya, tapi untuk kayak peralatan itu nggak ada. Kalau kita tuh kalau mau bahas praktikum ya, instrumen yang digunakan itu bukan berupa alat-alat, tapi kayak berupa software dan sebagainya, dan itu pun sudah ada gitu loh, disediakan dari, kalau selama ini kan saya udah praktikum 2 kali nih, ada 2 makul praktikum.
Nah itu tuh disediakan dari kampusnya dan fasilitasi kayak gitu. Jadi nggak harus kita mengusahakan sendiri gitu. Oh ya, kita tuh kan melakukan assessment dan instrumen-instrumen itu kan eh, nggak berat gitu. Udah ada gitu dari kampusnya. Gitu. Tadi kamu sempat nyinggung masalah software nih. Software yang dipelajari itu apa aja sih yang harus dikuasai anak BK lah, biar nanti teman-teman juga nggak kaget ya ketika harus barengan sama software gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya software itu umum banget sih, umum banget kayak ya Word dan Iya. Excel. Tapi ada tuh kalau misalnya kita praktikum assessment tentang assessment psikologi. Assessment psikologi itu kayak tes IQ, terus kemudian tes bakat, tes minat. Itu tuh nanti tergantung pengembangnya. Nanti ada yang hardware itu berupa nanti buku dan kertas dan sebagainya soal. Nah softwarenya itu biasanya berupa form atau berasal website itu ada gitu disediain tadi aku bilang disediain sama pembimbingnya atau dosennya. Dan ada lagi software untuk asesmen lainnya gitu itu nanti akan dipelajari sih kayak daftar cek masalah, checklist gitu kayak gitu-gitu tuh nanti akan dipelajari juga di sana gitu. Sebenarnya tuh nanti akan belajar gitu loh. Misalnya kalian belum bisa pun nggak apa-apa karena nanti akan dibimbing juga gitu untuk mengembangkan instrumen-instrumen assessment kayak gitu. Jadi dari awal memang udah dikasih tahu dulu ya dasar-dasar apa yang harus dipelajari, nggak tiba-tiba kamu megang software ini nih buat tes assessment atau buat tes bakat dan sebagainya, tapi pasti juga diajarin ya. Jadi teman-teman mungkin ketika kayak aduh takut nih bisa nggak ya ketika masuk ke BK nanti melakukan hal itu, bisa pasti bisa karena dipelajari di awal. Yang penting dasarnya udah harus suka dulu kali ya, udah harus semangat dulu. Next, Mek, aku penasaran banget. Apa sih yang dipelajarin di jurusan BK mungkin dari semester 1 sampai semester 8 ya, bisa diceritakan malah kuliahnya? Mungkin kalau dari 1 sampai 8 aku belum begitu tahu menau dengan benar gitu. Mungkin selama yang aku alamin dulu aja ya, dari 1 sampai semester 4. Jadi di semester pertama atau 1 sampai 2 itu kita belajar tentang basic psychology, kayak psikologi secara umum, psikologi umum. Kita belajar tentang apa sih emosi, apa sih motif, apa sih apa yang disebut dengan misalnya dorongan, kenapa orang menjadi termotivasi dan sebagainya. Itu kita bahas di situ. Dan di situ kita juga membahas otak tadi yang aku bilang. Kan ada tuh hubungan antara perilaku manusia dengan otak, kan kita dikendalikan oleh otak kita. Nah itu tuh juga berpengaruh. Kita juga membahas itu di situ di semester 1, basic psychology kayak psikologi sosial, tentang interaksi manusia dan sebagainya. Dan psikologi perkembangan kayak perkembangan anak, kayak anak-anak di usia 1 sampai berapa tuh tugasnya ngapain, tugas perkembangannya ngapain, itu kita bahas di semester 1 sama 2. Jadi dan ini ya, sama pengenalan BK itu sendiri. Ada materi pengantar BK di semester 1. Jadi mengenalin BK itu apa sih? Nah ini nih yang aku rasa penting banget gitu tentang pengenalan BK, karena itu kayak bakal membangun mindset kita ke depannya kayak gitu. Selanjutnya ada lagi? Iya, di semester selanjutnya. Iya, semester selanjutnya. Jadi di semester 1, 2 itu kan tadi bahas tentang ini ya, basic psychology dan pengenalan BK. Dan di semester selanjutnya itu materi 2 sampai 4 itu materi-materi kependidikan. Karena kan BK di UNY itu kan ini ya, diarahkan untuk jadi guru BK. Nah, jadi materi-materi kependidikan ini juga diberikan seperti kayak etika pendidikan, manajemen pendidikan, terus kemudian ada ilmu pendidikan, psikologi pendidikan itu juga diberikan gitu yang berkaitan dengan kependidikan. Nah kemudian ada juga pendekatan konseling. Nah, jadi kan kita juga belajar konseling nih, bagaimana kita mengkonseling orang. Nah ini tuh di konseling itu ada berbagai pendekatan, ada banyak banget kayak pendekatan behavior, ada pendekatan kognitif dan sebagainya yang kita pelajari juga di situ di semester itu. Kita membedah gitu tentang pendekatan konseling. Nah di semester 4 sendiri ini saya mulai ada praktikum tentang asesmen psikologi yang tadi saya sebutkan, kayak kita tes IQ dan lain sebagainya, itu juga diberikan di semester 4. Lagi tadi saya lupa, ada MKU ya, mata kuliah umum. Jadi itu pasti diberikan di semua kampus juga ada gitu, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN dan agama itu juga ada di semester 1-2 gitu. Seperti itu. Oke, menarik banget nih tadi yang udah disampaikan Mega. Jadi
garis besarnya yang pertama kayak dikasih tahu dulu dasar-dasarnya di Iya. semester 1, 2, yang ketiga, 4 langsung masuk ke materi yang sesungguhnya Iya. mereka sesungguhnya. Betul. Kemudian kalau untuk semester atas nih mungkin Iya. kamu udah pernah dengar gitu ya, kebagi jadi konsentrasi ataupun Iya. peminatan tertentu nggak sih? Oh, kalau itu ada gitu di sini tuh kita ada 3 peminatan gitu, ada 3 peminatan yang nanti bisa dipilih lah waktu semester atas. Itu ada 3. Pertama itu ada konseling keluarga, Oh iya. kemudian ada konseling komunitas atau masyarakat, kemudian ada human resource, SDM manusia. Itu masing-masing itu adalah bahasanya sendiri. Kalau misalnya, contohnya nih kalau misalnya di konseling keluarga itu nanti belajar manajemen keluarga itu apa, kayak gimana, terus dinamika keluarga itu kayak gimana sih, terus kemudian nanti membedah juga parenting, itu kan konseling keluarga ya. Terus kemudian ada juga bahasan apa sih problematika yang ada dalam keluarga. Kalau misalnya human resource pasti akan berhubungan dengan pengembangan manusia dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Aku penasaran, Oke. kan kalau orang-orang taunya pendidikan bimbingan konseling itu nanti lulusnya tuh pasti jadi guru BK ya. Tapi tadi setelah kamu bilang konsentrasinya kan kebagi jadi 3 ya. Iya. Ada konselor keluarga, konselor masyarakat atau komunitas, kemudian human research. Iya. Nah, kalau yang aku lihat itu kan inputnya nggak hanya dalam suatu komunitas sekolah, tapi kalau konseling keluarga pasti di dalam suatu keluarga dong, parenting dan sebagainya. Terus tadi yang human research itu kan biasanya ke perusahaan gitu nggak sih? Iya. Berarti di jurusan bimbingan konseling ini dia tidak hanya diarahkan untuk menjadi seorang guru BK ya? Iya, betul banget. Prospek kerjanya ya itu banyak banget gitu. Tapi tentu saja ya untuk ke prospek kerja yang lebih lanjut itu pasti dibutuhkan technical atau sertifikasi berlanjut juga. Misalnya nih kalau misalnya mau jadi HRD dan sebagainya itu nanti juga harus lanjut lagi. Terus kemudian gini ya, kita tuh kan di BK yang aku pelajari gitu, kita tuh diajarkan, difokuskan untuk jadi guru BK dan diajarkan jadi konselor atau terapis atau orang yang memberikan konseling yang terapis gitu, practitioner gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa tuh kita tuh lanjut jadi terapis atau jadi itu yang kerja, yang kerja di pusat rehabilitasi itu juga bisa. Tapi harus ada sertifikasi lanjut atau bisa lanjut S2 gitu. Jadi banyak gitu, ada HRD, kerja di rehabilitasi, bisa di dinas perkembangan, dinas kayak gitu. Terus nanti bisa ke sekolah itu sendiri, bisa buka praktik di masyarakat tentang konseling masyarakat tadi. Terus juga bisa di perusahaan, juga bisa di pengembangan SDM. Menarik banget ya. Jadi buat teman-teman yang dia tertarik dalam bimbingan konseling gitu, tapi mungkin jenjang karirnya nggak pengen jadi akademisi, tetap bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, karena kesempatannya terbuka banyak. Iya, betul banget. Oke, ngomong-ngomong masalah mata kuliah yang dipelajarin itu, pas aku SMA dan SMP juga itu ketika ada guru BK yang masuk ke kelas aku tuh beliau mengajarkan tentang kayak narkoba gitu, pokoknya jauhin narkoba, terus kemudian alat reproduksi, gimana cara menjaga alat reproduksi, kemudian hal-hal lain lah yang berkaitan dengan keseharian itu dipelajari juga nggak sih, ada mata kuliahnya tersendiri nggak sih? Oke, jadi gini, di BK sendiri itu ada fokus yang kita bahas, itu singkatannya PSBK. Apa? Pribadi, sosial, karir dan belajar karir. Nah, jadi kita tuh memfokuskan ke hal-hal tersebut. Nah, kita main ke definisi bimbingan konseling itu sendiri ya. Jadi definisinya itu apa sih? Kalau bimbingan itu fokusnya untuk membimbingkan. Nah, ini tuh relevansinya dengan preventif. Bimbingan itu lebih ke membantu anak untuk mencegah masalah gitu, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau konseling itu fungsinya untuk menyelesaikan masalah. Jadi gampangannya kalau bimbingan itu ada sebelum ada masalah, untuk menghindari masalah, sedangkan konseling itu hadir ketika masalah itu sudah ada. Nah, yang dibahas adalah 4 itu tadi, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk materi yang kamu dapat ini termasuk materi bimbingan gitu, untuk mencegah tindakan preventif. Namun banyak banget sebenarnya bahasan-bahasan yang lebih dari itu gitu. Nggak hanya tentang narkoba, menjauhi narkoba, seks bebas dan lain sebagainya, tapi di poin kedua, pribadi dan sosial.
banyak banget yang bisa kita olah di situ. Jarang banget nih ya kalau misalnya di sekolah-sekolah itu ada pelajaran tentang bagaimana mengenal diri kita sendiri. Iya, benar. Itu pertama, apa yang kita mau, apa sih konsep diri, kenapa sih penting kita menemukan konsep diri. Ini ada satu tokoh ya namanya Erik Erikson, dia itu bilang di masa remaja ini adalah tugas kita untuk mencari identitas diri kita. Nah, itu tuh udah dikeluar-keluarin dari kita kecil nggak sih? Masa remaja tuh fasenya mencari jati diri. Iya, betul banget. Tapi apakah sekolah fasilitasi itu? Memang belum. Jadi materi bimbingan ini memang sudah berkembang tadi yang kamu dapat, tapi memang maksimal belum, itu aku bisa katakan belum maksimal, karena banyak banget loh yang bisa bedah gitu dari materi bimbingan gitu. Menarik banget ya. Jadi aku tuh dapat banyak banget ilmu nih di pagi ini. Oh, ternyata tuh bimbingan konseling cakupannya bukan hanya sebatas guru BK memberikan pengenalan atau pemahaman tentang tadi yang jauhi narkoba, jauhi seks bebas dan sebagainya, atau konsultasi terkait jenjang karir atau jenjang studi lebih lanjut, tapi ternyata juga ada gimana konsep untuk memahami diri, penemuan pencarian jati diri, dan macam-macam ya. Oh iya, aku ada satu lagi. Apa tuh? Jadi kalau tugas BK itu sendiri ya, tugasnya itu kita tuh dituntut untuk membantu siswa tuh memaksimalkan potensinya itu tadi. Memaksimalkan potensi. Makanya bahasan kayak self awareness, interaksi sosial, terus pembahasan belajar kayak kamu di masa belajar nggak sih? Terus ada karir yang pengen kamu tempa nggak? Itu tuh juga kayak konsentrasi kita gitu. Ngomongin masalah BK nih, aku tertarik dengan profesi guru BK. Berarti ya seharusnya dengan apa yang kamu jelaskan tadi itu guru BK harus memiliki sikap yang bisa diterima diterima sama semua murid ya, biar kayak jadi teman gitu kan. Harusnya guru BK adalah teman semua murid. Betul banget. Konsultasi dan lain sebagainya itu bisa datang ke guru BK gitu ya. Buat teman-teman nih yang tertarik ke jurusan bimbingan konseling dan pengen banget jadi guru BK, jangan lupa ya untuk jadi guru BK yang bersifat terbuka lah untuk semua murid, jadi biar murid itu nggak segan gitu. Mantap. Nextnya aku mau nanya lagi tentang kegiatan yang dilakukan di jurusan bimbingan konseling. Tadi praktikumnya apa aja sih, Mek? Kalau praktikumnya nih ada banyak gitu. Tapi yang aku dapat di semester 4 ini ada 2. Itu praktikum diagnosis kesulitan belajar. Kemudian ada yang kedua adalah asesmen psikologi. Nah, yang diagnosis itu, jadi kan di semester 1 ini kita belajar tentang kesulitan belajar yang dialami siswa. Kan gini nih yang masih kita kurang bahas juga gitu. Masalah kesulitan belajar di Indonesia banyak, tapi yang kita tahu adalah anak tuh malas belajar. Padahal ada masa yang namanya lambat belajar, ada yang namanya prokrastinasi, ada yang namanya misalnya burnout. Banyak banget itu masalah-masalah belajar gitu. Tapi ketika anak mengalami masalah belajar gitu, tapi langsung dikaitin kalau dia malas, paling dia nakal dan sebagainya. Padahal mungkin saja ada penyebab yang lainnya gitu. Nah, di situ kita belajar tentang mengassessment. Ini kok anak prestasinya menurun. Kenapa nih anak nggak bisa catch up sama yang lainnya? Kenapa dia tertinggal di kelas gitu? Ada banyak penyebabnya gitu. Dan di sini kita diajarin untuk praktikumnya tuh untuk menganalisis dari berbagai perspektif, kayak masalah keluarganya kayak gimana, apakah itu berpengaruh, masalah pribadinya, karakternya, di masalah sendiri, di sekolah sendiri pun ada masalah, apakah kurikulum berpengaruh, apakah sistem sekolah berpengaruh, dan lain sebagainya. Itu kita analisis gitu. Nah, kemudian untuk asesmen psikologi yang pernah kita alami sendiri ya teman-teman, mungkin teman-teman SMA pernah ngalamin tes IQ. Pernah banget. Kita juga belajar tentang administrasi tes IQ. Cuman sayangnya gini ya, ini kan COVID, jadi harusnya nih prakteknya saya ini gini, kita dites dulu sebagai testi untuk merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi orang yang menjalani tes, kemudian kita akan mengetes orang. Oh iya gitu. Nah, namun karena tes psikologi ini bersifat kertas ya, paper based, jadi kita ada kesulitan untuk melaksanakan tes tersebut. Jadi ya sedih banget, makanya prakteknya yang selama ini mungkin case analis saja sih,
kemudian menganalisis kayak hasil-hasil tes AQ yang kemarin udah ada, kita analisis gitu, prakteknya kayak gitu sekarang. Nah nanti kedepannya kalau saya intip-intip nih, ada juga praktek konseling. Nanti misalnya pendekatan apa yang dipakai. Jadi pendekatan kan ada banyak tuh, pendekatan psikodinamika, behavior. Mungkin kalau aku jelasin dikit ya, pendekatan konseling itu kayak gini. Psikodinamika itu tuh fokus ke masa lalu. Misalnya nih Kak, ini kan punya masalah. Kalau psikodinamika tuh Punya masa lalu. iya, ini masa lalu apa nih yang berpengaruh ke masalah yang kayak sekarang. Iya. Nah kalau pendekatan behavior itu kebiasaan ikannya apa nih yang bikin ikan punya masalah. Jadi kayak gitu loh. Nah fokusnya apa? Jadi itu nanti yang kita akan praktekkan gitu. Ada praktek konselingnya juga nanti. Iya. Bisa lah ya besok nanti setelah ini aku konseling gitu ya. Siap masalah pribadi. Siap. Ngomong-ngomong masalah jurusan Iya. bimbingan konseling. Di jurusannya Mega sendiri kan jurusannya pendidikan bimbingan konseling ya. Psikologi, psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan dan bimbingan. Psikologi pendidikan dan bimbingan. Oke. Sorry. Psikologi perkembangan dan bimbingan. Oke. Aku ada lupa sih PBB. PBB ya jurusannya. Tapi diajarin nggak sih biasanya kan kalau pendidikan meskipun jurusannya apapun ya kayak pendidikan kimia, pendidikan matematika dan sebagainya, dia tidak hanya sebatas diajarin konsep matematika kimia, tapi juga ada di konsep pendidikan gimana cara mengajar ke siswa, terus gimana cara bikin RPP ya kalau nggak salah. Iya. Nah kalau di BK sendiri, di kamu sendiri diajarin nggak sih bikin kayak gitu? Ada, tapi belum ya. Diajarin untuk mengembangkan program tuh kayak apa gitu. Kalau yang kemarin yang pernah saya semester belakang itu baru mengembangkan metode. Bagaimana nih kasih metode yang menarik untuk BK gitu. Namun untuk RPS sendiri itu nanti di semester atas untuk gimana sih mengembangin program gitu di sekolah atau di masyarakat gitu itu ada nanti di atas semester atas. Oke, mungkin ini juga buat bekal teman-teman agar nggak kaget ya karena mungkin kayak bimbingan konseling ini konseling dan sebagainya. Ternyata juga ada penugasan untuk bikin RPS ya namanya. RPS program. Betul. Jadi kalau misalkan pengen jadi guru itu program apa yang mau bikin buat untuk murid-muridnya kayak gitu. Wih, keren banget, menarik. Next, aku mau nanya, gimana sih magang anak-anak bimbingan konseling? Kalau ini ya dari informan juga nih, BTW. Karena kan masih semester belum magang. Iya. Jadi itu kan nanti tadi yang kita bahas tadi ya, ada spesialisasi, ada peminatan yang diambil. Jadi tergantung peminatan yang diambil, apakah nanti itu dia mengambil konseling keluarga, human resource, atau konseling komunitas. Nah, kalau misalnya contohnya yang paling gampang itu konseling keluarga. Nanti itu magangnya kayak gimana sih? Bisa di lembaga masyarakat, bisa terjun di masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan misalnya program parenting, program membentuk komunitas parenting kayak gitu. Jadi lebih ke mengedukasi tentang itu gitu. Atau bisa kerja di perusahaan yang berkaitan dengan hal itu gitu. Ya. Tapi kalau dari universitas biasanya menyarankan untuk masuk ke magang ke lembaga-lembaga tertentu nggak sih, ada penyalurannya gitu? Iya, atau cari sendiri? Itu bisa aja gitu. Iya. Bisa kayaknya ada dua option deh, apakah itu diarahkan atau dia mengajukan gitu. Iya. Setahu saya kayak gitu ya. Berarti memang kebanyakan sama ya, universitas yang lain juga kebanyakan ada yang udah mengarahkan ke lembaga-lembaga tertentu, tapi juga diberikan pilihan dia mau kemana untuk magangnya. Tapi yang jelas ada magang ya, Mek? Ada. KKN. Oke. Langsung ya ngomongin KKN juga nih. KKN juga ada. Maksudnya yang tadi saya kuliah kerja? Iya. Ternyata ada. Ada. Oke, jadi magang ada, KKN ada. Terus konsepnya gimana? Sorry. Aku mau ngurusin yang tadi nih. Soal bahasan magang tadi, kalau di UNI ya, di pendidikan biasanya itu ada dua gitu. Jadi magang itu sudah termasuk KKN dan PPL. Oh iya. Nah, mungkin di UGM udah beda lagi gitu. Di universitas lain mungkin beda gitu. Nah, kalau KKN itu kita tuh programnya yang tadi aku sebutin di masyarakat, misalnya membangun komunitas di masyarakat dan sebagainya yang langsung terjun ke masyarakat. Sedangkan PPL sendiri bisa di lembaga atau di sekolah-sekolah yang nanti itu perannya lebih ke membantu kerja BK seperti itu, mungkin PPL-nya seperti itu. Oke, jadi programnya yang ada buat semester-semester atas itu ada KKN PPL ya. Jadi satu ya namanya. Mungkin juga teman-teman pernah merasakan kalau misalkan di sekolah-sekolah nih ada kakak-kakak yang lagi PPL membantu ngajar. Nah, itu salah satu program dari magang ini.
Betul sekali. Next aku mau nanya masalah ujian. Kuliah kan biasanya tidak terlepas dari ujian ya. Hidup aja nggak terlepas dari ujian, apalagi kuliah. Masalah ujian gimana nih kalau di BK, ada pretest, posttest, UTS, UAS gitu? Ada pastinya, cuman itu balik lagi ke dosen masing-masing ya. Kalau di saya sendiri yang saya alamin itu nggak banyak yang pakai posttest pretest, tapi ada dosen yang menggunakan posttest pretest. Kalau misalnya langsung tes aja ada gitu, misalnya di akhir kuliah langsung ngadain tes gitu, tapi jarang banget yang mengadakan pretest. Ujian itu pasti ada gitu di UTS atau akhir gitu, itu ada. Kalau misalkan ada yang nilainya kurang sesuai nih, mau ngulang lagi buat mata kuliah tertentu, bisa nggak sih? Gitu? Bisa banget gitu. Bisa ya? Tapi itu kayak mengkomunikasikan dulu ke dosennya. Oh iya. Misalnya nih ya, misalnya saya pernah gitu ngalamin, saya tuh dulu pernah ketinggalan gak ikut UTS gitu. Itu kan rada wow ya, gak ikut UTS gitu. Akhirnya nilai saya itu belum keluar di akhir. Biasanya itu dosen nggak langsung ngasih nilai yang misalnya C atau D gitu ya. Biasanya belum dikeluarin dulu. Akhirnya nanti kita nanya dulu ke dosennya apakah ada tugas yang kurang atau ada hal-hal yang masih perlu kita kerjakan gitu. Kemudian nanti dosen akan memberikan tugas pelengkap gitu untuk mengcover nilai yang tertinggal tadi. Nah biasanya ya juga nggak gampang juga gitu. Biasanya tugas pelengkap itu yang saya dapat dulu adalah case study sih, studi kasus, analisa dan sebagainya gitu. Ada yang bahkan suruh kita praktek gitu untuk sebagai pengganti dari tugas itu gitu. Berarti balik lagi juga ya sama dosennya gimana kebijakan beliau dalam memberikan remedial kepada mahasiswa ya. Betul banget. Selanjutnya nih untuk pembagian presentase nilainya gimana di BK? Itu sama tadi kayak tergantung dosennya masing-masing juga. Ada tuh dosen yang menitik beratkan kepada asal kamu aktif mah nanti kamu akan dapat nilai plus. Tapi ada juga kalau misalnya dosen yang menitik beratkan pada ujian-ujian. Nah sejauh ini tugas sama ujian itu pasti menjadi nomor satu sih, kayak itu jadi bobot terbesar tuh ada di situ gitu. Ada juga dosen yang menganggap bahwa ya keaktifan lo ya itu udah kewajiban kamu sebagai mahasiswa aktif gitu, ngapain dinilai gitu. Ada dosen kayak gitu, ada juga kayak kehadiran dianggap apa enggak, itu jadi poin plus apa enggak, karena kan kalau di kuliah itu ada kesempatan untuk bolos ya, kayak gitu kan, ada yang suka tahu diri tuh bolosnya. Nah itu tuh juga dipertanyakan gitu apakah itu menjadi nilai plus kalau misalnya bolosnya dipakai apa enggak gitu. Nah tapi ada dosen yang itu diperhitungkan, ada yang enggak, ya itu memang mau berangkat nggak berangkat terserah lo. Tapi sejauh ini sih bobot terberatnya udah di tugas sama ada di ujian. Oke. Nah mungkin aku mau meluruskan untuk yang kesempatan bolos tadi kali ya Mega. Sebenarnya bukan kesempatan bolos guys, kita nggak boleh bolos, tapi itu biasanya kalau misalkan kita mau ikut ujian di akhir itu ada ketentuannya, minimal misalkan hadir 80% dari jumlah semua pembelajaran. Nah biasanya ada yang memanfaatkan kayak 20%-nya untuk dipakai untuk kegiatan lain gitu. Yang penting 80% ini memenuhi. Tapi lagi nih, alangkah lebih baiknya kalau misalkan 100% itu digunakan sepenuhnya, karena pasti di setiap pertemuan itu juga akan mempengaruhi ya. Misalkan ada satu pertemuan nih yang mungkin teman-teman kayak kelewat nggak ikut di pertemuan itu pasti akan berdampak banget. Dan barangkali di situ ada dosen yang mengadakan kuis atau apa, jadi tetap harus ikut. Kalau bisa 100% kehadiran itu tetap masuk. Sayang banget kalau nggak digunakan, padahal kita juga udah bayar juga gitu. Kalau misalnya kita nggak mengambil manfaat dari situ gitu, sayang juga gitu, lembar. Benar banget. Nah selanjutnya aku penasaran banget, karena tadi mahasiswa tidak terlepas dari ujian, sekarang mahasiswa juga tidak terlepas dari tugas. Tugas-tugas di bimbingan konseling itu apa sih, Mek? Tugas-tugas ini ada beberapa macam sih, dan itu juga tergantung dosennya memberikan tugasnya dalam bentuk apa. Nah, yang sama aku alami ini ada tugas yang berupa laporan gitu. Dulu kan saya pernah dapat psikologi abnormal gitu, di situ kita diajarin tentang prognosis gitu, diagnosis gitu. Jadi tugasnya itu berupa laporan, laporan dinamika psikologi dan lain sebagainya. Dan biasanya itu nanti dari dosennya tuh sudah memberikan framework seperti apa nih laporannya. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk buat sendiri atau mengembangkan sendiri gitu, karena ada yang sudah lebih expert kan. Biasanya nanti sudah diberikan template kerjanya seperti apa, terus nanti kita membuat laporannya di situ gitu. Kemudian ada tugas yang berupa format biasa yang tentang case analysis atau studi kasus dan lain sebagainya. Nanti ada masalah kita analisis dan lain sebagainya dari sudut pandang ini gitu.
Kemudian juga ada tugas kelompok. Biasanya paling sering tugas kelompok sih, nanti ditugaskan untuk presentasi materi tersebut dan nanti diberikan contoh kasusnya seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi tugasnya tuh ya sama ya seperti tugas-tugas pada jurusan lain, Ya, kayak tugas kelompok, presentasi dan sebagainya. Tapi mungkin alangnya kalau di bimbingan konseling Iya. ini itu tadi juga yang ada tugas menganalisis, Iya, bikin betul framework dan banget. sebagainya. Oke, selanjutnya nih di jurusan bimbingan konseling ada hitung-hitungan nggak sih, Meg? Nah, itu tuh. Dibilang hitung-hitungan banget tuh sebenarnya enggak gitu. Karena memang kita mempelajari statistika. Kenapa pelajari statistika? Karena kita nih di BK ini ada yang namanya asesmen kan, asesmen psikologi, di mana itu juga Iya. kita mengacu dari pelajaran statistika gitu. Namun mau dibilang hitungan yang matematik itu enggak, karena data yang diambil dalam penelitian psikologi itu kan berupa data ordinal dan nominal ya, jadi itu bukan berupa angka gitu, namun lebih ke skala gitu. Kayak misalnya tuh tentang motivasi itu kan bukan yang tinggi badan atau umur ya, itu kan angka banget. Nah itu kayak skala motivasi, kayak misalnya dia semangat atau tidak semangat gitu. Jadi mau dibilang hitung-hitungan banget tuh enggak. Toh ya kalau misalnya kita menghitung itu ada SPS, ada alat, ada tool atau software untuk membantu kita untuk mengerjakan itu gitu. Oke, menarik nih. Ya. Jadi mungkin arah hitung-hitungannya adalah ke statistika ya, udah. Iya. Jadi area fungsi mempelajari hitung-hitungan itu untuk mempelajari statistika. Iya. Dan kalau buat teman-teman yang kayaknya aduh kelemahan nih untuk hitung-hitungan yang menghitung penjumlahan dan sebagainya, itu nanti udah ada alat dibantu software dan sebagainya. Iya, Nggak itu perlu banyak. hitung manual dan sebagainya. Oke, menarik. Ya. Selanjutnya ngomong-ngomong masalah jam kuliah di jurusan bimbingan konseling, Ya. lebih fleksibel atau padat banget sih sebenarnya? Oh, itu setiap semester bisa berbeda-beda gitu. Ada yang dalam 1 minggu itu ordernya bisa satu itu dua kali makul atau 4 jam ya berarti. Ada juga yang ketumpuk di hari tertentu, nanti harinya rada renggang gitu. Contohnya di semester saya ini ya, itu di Senin, Selasa, Rabu itu padat banget, terus nanti ada Kamisnya itu rada cuma ada 1 makul gitu, cuma ada 2 mata pelajaran, ada 2 jam pelajaran. Jadi itu setiap semesternya bisa berbeda, bisa fleksibel, bisa padat banget, bisa nanti juga kalau misalnya itu juga bisa dikomunikasikan sebenarnya dengan dosennya. Kalau misalnya Bu ini terlalu padat di hari ini, dan dosennya itu biasanya kayak oke, mau pindah di hari apa, jadi itu bisa dikomunikasikan gitu, kayak gitu. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan buat teman-teman yang kayak pengen part time atau pengen ikut organisasi dan panitia event itu masih memungkinkan sekali ya. Masih memungkinkan banget. Oke. Next, biasanya kan ada anak-anak yang pengen banget ngebet ikut lomba nih, Mega. Kalau misalkan di jurusan bimbingan konseling, dia bisa ikut lomba apa aja sih, Meg? Iya, bisa ikut lomba apa aja gitu. Toh ya di kampus di universitasnya ada yang banyak lomba kan ya. Kita nih apalagi nih lomba yang bergengsi tuh PIMNAS, Tahu. sama PK, penulisan kayak ilmiah ya tuh. Dan kebetulan banget nih jurusan BK apalagi di UNY gitu, itu sangat amat memfasilitasi lomba banget. Jadi setiap DPA gitu, dosen pembimbing saya tuh grupnya tuh nggak sepi. Pasti aja kalau misalnya ada lomba tuh di-share. Dan itu lomba apa aja? Lomba poster, lomba desain grafis, lomba podcast bahkan. Jadi temanku tuh ada yang ikut lomba itu podcast, dan itu dibantu sama jurusan gitu, kayak mau ikut lomba ini difasilitasi gitu. Jadi sangat menyokong lomba. Jadi mau ikut lomba apa aja itu disupport gitu. Kayak gitu. Aku tuh merasakan perbedaan antara ikut lomba waktu dulu sekolah nih, SMP, SMA, SD, sama ketika kuliah. Jadi kalau dulu itu di tempat kuliah, aku nggak tahu kalau di tempat-tempat yang lain. Waktu SD, SMP atau SMA itu kita ditunjuk sama guru. Misalkan, oh ini kan kamu ikut lomba ini ya, mewakili sekolah gitu. Jadi untuk teman-teman yang nggak ditunjuk, dia nggak ikut lomba. Tapi ketika di kuliah ini, itu pinter-pinternya kita buat cari info lomba. Betul. Ya ada memang beberapa lomba yang ditunjuk oleh dosen gitu ya, tapi lebih banyak untuk kita cari sendiri ya, info-info lomba gitu, aktif sendiri, proaktif sendiri. Iya, sama nggak sih, Meg? Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya gitu kan setiap anak tuh jadi berkesempatan untuk ikut lomba apa aja kan. Iya, benar. Jadi jangan nunggu ketika masa kuliah ini, jangan nunggu untuk panggilan dosen atau panggilan universitas buat maju ke lomba tertentu kayak gitu. Itu salah banget, karena dulu pas di awal-awal ya aku kayak
nunggu ini kok aku nggak dipanggil Pak. Aku nggak dipanggil Pak. Mungkin karena kebiasaan dari dulu waktu sekolah ya kayak dosen guru tuh selalu mengarahkan kamu ikut lomba ini ya, kamu yang mewakili sekolah ini ya. Jadi ketika masuk ke kuliah tuh kayak nunggu panggilan untuk mewakili lomba kok ternyata nggak ada. Ternyata emang harus kita pintar-pintar sendiri cari info lomba gitu. Selanjutnya ngomong-ngomong masalah tugas tadi udah di awal-awal udah pendahuluan. Biasanya masuk ke semester atas adalah tugas akhir atau biasanya ada juga yang tugas akhirnya skripsi. Kalau di bimbingan konseling seperti apa Mega? Sama juga gitu, nanti di akhir tugas akhirnya juga berupa skripsi, dan sama juga sistemnya di berbagai kampus juga, nanti buat laporan dan sebagainya, nanti ada dosen pembimbingnya, terus nanti ada pengajuan proposal, terus ada dibimbing di apa itu namanya sempro ya, untuk mengajukan proposal itu kalau misalnya udah desa nanti akan dibimbing lagi gitu untuk sampai sidang. Sama aja sih gitu. Sama ya, untuk skripsi sama Terus untuk periode kuliahnya berapa lama kalau di kampus? 4 tahun, normal 4 tahun gitu. Normal 4 tahun lulus ya? Iya, bisa kurang bisa lebih. Oke, tapi aku dengar kalau misalkan dia mau jadi guru atau pendidik, dia harus punya sertifikasinya gitu, benar Iya, sih? Betul banget. Jadi kalau di guru mata pelajaran itu ada BPG kan, program pendidikan profesi guru kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah gitu. Itu nanti ada 1 tahun sekolah lagi untuk mendapatkan sertifikasi guru untuk yang guru secara resmi itu. Nah, kalau di BK sendiri itu nanti ada PPK, program profesi konseling, itu juga sama 1 tahun gitu. Oke, menarik banget. Selanjutnya kalau untuk program profesi atau biar dapat sertifikasi itu membutuhkan waktu berapa lama sih? 1 tahun gitu yang aku sebut tadi. Kecuali kalau misalnya mau lanjut S2 gitu, itu pasti mau waktu 1-2 tahun gitu. Berarti sekitar mungkin kalau misalkan udah lulus nih 4 tahun terus mau ambil sertifikasi nambah 1 tahun berarti sekitar 5 tahun ya dapat sertifikasi itu. Oke, selanjutnya kalau udah lulus jurusan bimbingan konseling, gelar yang didapatkan apa Mega? Nah, kalau lulus bimbingan konseling di sini, karena di Indonesia ini BK itu diarahkan untuk menjadi guru BK, jadi sertifikat, jadi titelnya itu SPD gitu. Gitu. Selanjutnya ngomongin masalah tugas akhir udah, lulus udah. Sekarang kerja. Bimbingan konseling prospek kerjanya apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kali ya. Bisa kerja yang pasti ya, bisa menjadi guru BK gitu, guru BK di sekolah. Di sini tuh kalau di Indonesia sendiri tuh guru BK itu adanya di SMP sama SMA ya, tapi mungkin ada gitu SD yang mungkin udah advance gitu, dia nanti ada BK-nya itu juga bisa. Atau ada lembaga konseling. Jadi ada lembaga konseling yang membuka praktek, itu umum untuk masyarakat, itu juga bisa. Kemudian nanti juga bisa di pusat perkembangan atau rehabilitasi, jadi terapis, tapi tentu saja itu membutuhkan titel lagi, keahlian khusus lagi, nanti sekolah lagi di S2. Juga bisa nanti menjadi HRD gitu di perusahaan, di research-nya kayak gitu. Menarik banget ya, jadi kesempatannya luas tadi yang dan masih banyak lagi sebenarnya. Iya benar banget, tadi yang Mega bilang kalau misalkan pengen masuk perusahaan, pengen masuk startup, mungkin sekarang anak muda kan yang startup ya. Betul. Bisa ambil peluang di bagian HR-nya. Di situ kan pasti membutuhkan konselor atau membutuhkan jurusan bimbingan konseling ini ya. Betul banget. Next, ngomongin masalah biaya kuliah Mega. Kalau di bimbingan konseling itu termasuk mahal apa enggak sih biaya kuliahnya, sama ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan selain UKT nggak sih? Kalau untuk biaya sendiri tuh sama istilahnya sistem UKT, jadi tuh nanti nggak ada nilai sakleknya yang menyesuaikan pendapatan orang tua ya. Jadi biasanya itu ada range ya, kayak UKT 1 tuh berapa. Kalau tadi aku riset itu ada UKT 1 ada 500.000, terus kemudian ada UKT 2 itu 1 juta, terus nanti UKT selanjutnya naik lah gitu. Mungkin paling tinggi nggak sampai 5 ke atas kayaknya nggak sampai gitu. Ya aku tahu sih. Nah, untuk biaya di luar UKT itu biaya praktikum. Cuman karena kembali lagi di COVID nih saya nggak praktik langsung, jadi nggak ada biaya yang dikeluarin banget. Paling ya biaya fotokopi dan sebagainya itu nggak seberapa gitu. Iya benar. Jadi pengeluarannya masih basic ya? Iya basic.
Mungkin kalau misalkan dari teman-teman yang di jurusan kedokteran atau di jurusan lain yang harus mengeluarkan beli alat ini, beli alat itu untuk praktikum, kalau di jurusan bimbingan konseling nggak ada ya, Nggak ada. beli alat. Nggak ada. Oke, jadi palingnya kebutuhan mahasiswa pada umumnya lah kayak gimana, beli Betul buku, banget. fotokopi, print dan sebagainya. Iya. Menarik banget. Selanjutnya, ini yang banyak banget dirasakan beberapa orang ya. Banyak banget dirasakan beberapa orang. Banyak banget dirasakan orang-orang di luar sana, sama ditakutkan oleh teman-teman yang masih sekolah. Terkait dengan salah jurusan. Oke. Mega sendiri pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Oke. Menarik banget. Mau dibilang salah tuh enggak, tapi kalau ragu pernah gitu. Jadi waktu awal-awal kuliah atau di pertengahan lah ya, semester 2 ke atas tuh kayak pernah ngerasa ini bener nggak sih, apa yang saya pengen pelajari itu bener nggak sih, kayak ngerasa ragu itu ada gitu. Karena setelah belajar ternyata kualifikasi BK tuh berat banget ya, menjadi guru BK tuh berat banget karena harus menjadi ini kan. Ekspektasi tentang guru BK yang sebelumnya saya masuk ketika sebelum kuliah dan setelah dipelajari kan berbeda, sehingga rada kaget juga kan, ternyata rada berat juga ya beban moralnya, sehingga keraguan-keraguan itu ada gitu. Mau dibilang salah jurusan enggak, tapi raguan itu ada gitu. Alhamdulillah sekarang udah kembali ke jalan yang benar gitu, jadi nggak begitu ragu lagi ya. Gitu. Selanjutnya, apa sih yang membuat kamu kaget pas masuk ke jurusan bimbingan konseling? Oh ternyata gini ya, atau oh ternyata kok nggak sesuai sama ekspektasiku ya? Jujur nggak sesuai sama ekspektasi, tapi nggak mengecewakan gitu. Iya. Malah membuka wawasan gitu. Karena kan ya tadi ya, kita udah bahas banget ya tentang mitos-mitos. Tadinya saya juga melekat dengan mitos itu gitu, tentang guru BK dan sebagainya, tapi setelah masuk, kok saya belajar banyak hal gitu. Kok kita bahas kesehatan mental, kok kita bahas tentang self awareness, dan banyak banget gitu bahasan-bahasan yang kita pelajari gitu di BK gitu. Ada yang namanya konsep diri, terus ada yang namanya self exploration, dan banyak banget gitu yang ternyata menarik gitu, yang tadinya tuh masih asing dengan bahasan itu. Dan ketika memasuki bahas tentang skill-skill guru BK itu ternyata wah, perannya itu banyak banget nih yang seharusnya itu masih bisa dikembangin gitu waktu kita di sekolah dulu gitu. Jadi itu menarik banget sih. Wow, ternyata ini ya banyak hal yang sebelumnya mungkin belum dibayangkan kalau misalkan mau melakukan hal itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya bukan lebih ke arah kaget sih, tapi lebih ke arah tidak sesuai dengan, belum membayangkan kalau hal itu akan terjadi. Iya, betul banget. Nah, ngomongin masalah kuliah nih, Meg, pasti tidak terlepas dari suka duka seorang mahasiswa. Exactly. Apa nih suka duka di jurusan bimbingan konseling? Nah, kalau dukanya buat aku pribadi nih ya, yang aku alamin waktu awal-awal kuliah nih, pasti nih butuh penyesuaian lah dari SMA ke kuliah kan, walaupun dulu aku pernah gap setahun, tapi masih ngerasain penyesuaian itu gitu. Kayak gaya belajar, terus kayak pertemanannya tuh juga berbeda gitu orang-orangnya, jadi itu butuh penyesuaian. Kemudian waktu awal-awal ini kan sempat ikut banyak organisasi, dan itu juga cukup kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu belajar dan waktu kuliahnya gitu, karena cukup banyak dulu organisasi yang diikutin, dan tentu saja organisasi di SMA dan di kuliah itu kan berbeda gitu, hektik-hektiknya pun berbeda gitu. Di kuliah ini semakin padat, sehingga dulu sempat kayak ngerasa kecapean yang banget gitu, karena belum bisa adaptasi dan memanage waktu dengan baik gitu. Nah, untuk sukanya sendiri dia kayak semakin kesini tuh semakin menarik gitu dengan mata kuliah BK gitu. Apalagi waktu tahu bahwa yang dipelajarin itu tentang isu-isu yang ada di sekitar gitu, kayak self awareness ke diri sendiri gitu, sehingga itu tuh membantu kita untuk lebih kenal dengan diri kita sendiri, dan itu menarik banget. Menarik nih. Kemudian 2 pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Aduh, nggak nyangka banget kita bakal cepet ya, ternyata cepet banget ya. Misalkan tipe orang yang seperti apa yang cocok buat masuk ke jurusan bimbingan konseling, dan juga seperti apa nih yang orang yang nggak cocok banget untuk masuk ke jurusan bimbingan konseling? Ini buat orang-orang yang nggak sabaran nih. Ada kan orang-orang yang nggak sabaran itu kayaknya susah gitu untuk di jurusan konseling. Terus juga orang-orang yang bukan judgmental yang menghakimi terus, tapi lebih ke udah first impression, terus kayak malas kalau misalnya kayak gini, itu rada susah gitu. Kemudian orang yang ngomongnya nyablak, karena nih kita di konseling itu hati-hati kalau ngomong.
ya, karena setiap satu ucapan kita itu bisa aja efek ke orang yang kita ajak ngobrol gitu, sehingga orang yang orang asal ngejeplak terus orang gak sabaran dan judgmental itu bukannya jangan sih, tapi lebih ke pertimbangan gitu, pertimbangan matang-matang untuk masuk ke jurusan bimbingan konseling. Nah untuk orang-orang yang cocok nih untuk bimbingan konseling, ada dia lah orang yang affectionate, kayak bahasa Indonesia adanya sih, kayak orang yang penuh kasih sayang gitu, affectionate, terus orang yang good listener, itu penting banget nih. Orang yang menjadi pendengar yang baik itu penting banget di BK. Terus orang yang empatik gitu, dia bisa menempatkan posisi dia ke posisi orang lain, itu cocok banget untuk orang-orang yang seperti itu. Ayolah gitu, cocok gitu untuk, Yuk join di BK. betul banget kayak gitu. Selanjutnya terakhir banget, pesan untuk teman-teman yang pengen masuk ke jurusan bimbingan konseling apa nih? Aduh, oke. Buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan BK nih ya, keep in mind kalau BK ini bukan hanya sekedar politik sekolah yang kita bahas tadi. Iya, Bukan hanya sekedar tempat curhat masalah-masalah atau penumpukan masalah gitu, bukan hanya itu gitu. Terus juga keep in mind kalau kita kerjanya nggak santai-santai. Kan ada tuh yang bilang kalau BK mah kerjanya di ruang santai, terima gaji kayak gitu, padahal enggak. Keep in mind kalau kita tuh ketika kalian mau masuk ke jurusan BK gitu, ingat bahwa kalian harus siap untuk memahami diri kalian sendiri dan kemudian untuk memahami orang lain. Jadi kamu siap untuk understand yourself dan other people. Oke, menarik banget. Ya. Thank you banget Mega udah berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Aku yang makasih betul. Aku jadi lebih tahu banyak dan akhirnya pun aku pas sebelumnya kita diskusi masalah jurusan kamu dan juga jurusan aku, akhirnya bisa terwadai ya dalam video ini. Iya, makasih banget. Thank you banget. Aku udah makasih karena kamu udah meluangkan waktunya di sini. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran sama jurusan-jurusan lain, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Kita akan ngebahas masalah apa lagi, jurusan apa yang akan kita eksplor. Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Sampai jumpa di jurusan yang lain.